Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pejabat Bupati Jepara, yang diwakili oleh staf ahli Bupati bidang pemerintahan, hukum dan politik, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Jepara atau yang mewakili, serta Bapak Ibu hari tamu dan calon jamaah haji yang kami hormati pula. Puji syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan keberkahannya kita dapat hadir bersama dalam acara pembukaan manasik masal calon jamaah haji Kabupaten Jepara tahun 1443 Hijriah. Dan tak lupa selawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya semoga mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang hormati, dengan senantiasa memohon ridha Allah SWT, mari kita awali bersama acara pada pagi hari ini dengan bacaan umur kitab tadi kami hangatkan Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Dan merupakan bacaan selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang tadi dikumandangkan oleh Bapak Andi Nama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Semuanya yang kami hormati, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, lahir batin diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, pagi ini kita bisa menghadiri kegiatan manasik haji tingkat Kabupaten Jepara. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar, sukses, tanpa ada aral, diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang mendapat syafaatnya, utamanya besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Bupati dan Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, atas nama penyelenggara dalam hal ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara akan melaporkan tentang kegiatan
manasik ibadah haji tingkat Kabupaten Jepara tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi. Hari ini Senin tanggal 23 Mei 2022. Sebagai dasar kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang koordinasi penyelenggaraan ibadah haji, Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2022 tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji yang bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji, nilai manfaat, dan dana efisiensi. Keputusan Menteri Agama Nomor 405 Tahun 2022 tentang kuota haji Indonesia tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi. Bapak Ibu yang saya hormati, akan kami sampaikan kriteria, akan kami laporkan juga kriteria jamaah haji yang berhak berangkat tahun 1943 Hijriah 2022 Masehi. Kenapa ini saya sebut tahunnya? Biar kita itu selalu hafal, tidak yang dihafal itu hanya tahun Masehi saja, tapi tahun yang Islami, Hijriah. Biasanya Hijriahnya itu tidak dihafal. Jemaah lunas tunda tahun 1941 Hijriah 2020 Masehi. Ini kriteria yang berangkatkan sekarang ini. Usia maksimal 65 tahun per 30 Juni 2022. Jadi yang diberangkatkan tahun ini usianya yang tertinggi 65 tahun per tanggal 30 Juni 2022. Telah menerima vaksinasi COVID-19 lengkap yang disetujui Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Mudah-mudahan semuanya nanti lolos. Amin. Jumlah jamaah haji Kabupaten Jepara berhak lunas non cadangan sebanyak 552 awalnya, sedangkan yang melunasi hanya hari ini, tadi kemarin itu masih 530, hari ini tambah menjadi 535 jamaah yang terdiri laki-laki 233, kemudian perempuan 297, jumlahnya ada 530 ditambah 5 hari ini. Mungkin ya ada laki-laki ada perempuan, datanya belum masuk persis laki-laki perempuannya. Saya laporkan apa adanya, berarti jujur. Kemudian berdasarkan pekerjaan ini semuanya meliputi, ada dari BUMN, BUMD, ada dari pedagang, ibu rumah tangga, pegawai negeri, pelajar atau mahasiswa, pensiunan, swasta apa saja, tani atau nelayan, TNI atau Polri, dan beda jumlah dari masing-masing kecamatan. Ini bukan persaingan, tapi ini adalah jamaah yang tergabung di Kabupaten Jepara. Ada 535 jamaah yang insya Allah nanti bisa diberangkatkan tahun ini. Yang baik mencari keridhaan Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Amin. Demikian yang kami sampaikan, laporan kami, dan nanti kami mohon dari Pak Bupati untuk mewakili membuka kegiatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menghormati
Selanjutnya mari kita ikuti bersama sambutan penjabat Bupati Ciparai yang dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh staf ahli Bupati bidang pemerintahan, hukum dan politik Bapak Latif Zaini AP MSI. Dilanjutkan pembukaan secara resmi. Sebelum kami membacakan sambutan Bapak Bupati, mohon izin sekaligus permohonan maaf. Yang pertama, mohon izin untuk melepas masker, karena kalau berbicara dengan bermaskeran, satu, tidak bisa ditangkap pesan. Yang kedua, kalau dia megah-megah. Selanjutnya, permintaan maaf dari Bapak Bupati, Bapak Penjabat Bupati Kabupaten Jepara, dalam hal ini Bapak Edi Supriyanta. Perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu semua bahwa tanggal 22 kemarin, 22 Mei 2022, Bapak Bupati definitif sudah mengakhiri masa bakti di Kabupaten Jepara. Untuk itu, tidak boleh kekosongan kepemimpinan pemerintahan Bapak Gubernur, Bapak Menteri Dalam Negeri lewat Bapak Gubernur telah menunjuk penjabat Bupati Jepara sampai dengan dilaksanakan pemilu yang akan datang. Insya Allah pemilu dilaksanakan pada tahun 2024-2025 yang sekarang ini dipenjabat kalian Bapak Edi Supriyanta. Selanjutnya akan kami sampaikan sambutan Bapak Bupati Jepara, dan mohon izin kepada senior Bapak Kepala Pengadilan Agama kami menyampaikan memberanikan diri untuk membacakan sambutan Bapak Penjabat Bupati Jepara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati para anggota Forkopimda Kabupaten Jepara atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Jepara yang saya hormati, kemudian yang saya hormati pula Bapak Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Jepara, yang kami hormati Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkup pemerintah Kabupaten Jepara, para narasumber dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah serta Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, yang saya hormati para petugas dari tim pemandu haji dan tim kesehatan haji Kabupaten Jepara, dan tentunya ingkang kawula hormati, kawula cintai, dan kawula banggakan para calon jemaah haji Kabupaten Jepara serta hadirin hadirat yang tidak kami sebut satu persatu ingkang berbahagia. Segala puji dan syukur tentunya marilah senantiasa kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada hari ini kita dapat bertemu dalam kondisi sehat walafiat dalam rangka mengikuti acara pembukaan manasik jemaah haji Kabupaten Jepara tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi. Salawat beriring salam juga mari senantiasa kita lafazkan kepada pimpinan yang memberi suri teladan kepada umat manusia, baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya. Semoga kita semua tetap dalam tintah dan teladannya serta termasuk umat yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang saya hormati, setelah dibatalkan selama 2 musim haji, yakni di tahun 1441 dan 1442 Hijriah atau tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi, maka pada tahun ini ibadah haji dibuka kembali.
Namun demikian, karena pandemi belum usai, maka terdapat pemangkasan jumlah jemaah haji hampir di seluruh dunia. Selain itu, berlaku pula pembatasan usia yang lebih relatif, yaitu paling tua usia 65 tahun. Dikarenakan kondisi tersebut, Kabupaten Jepara juga terpangkas dari 1.277 berdasarkan laporan dari Kepala Kementerian Agama Haji menjadi 535 pada tahun ini yang akan diberangkatkan. Kemudian terkait dengan pelaksanaan manasik pada hari ini, saya juga berpesan kepada Bapak Ibu semua selaku calon jemaah haji agar benar-benar mengikuti kegiatan manasik dengan seksama, sehingga mendapatkan pengetahuan secara utuh tentang tata cara beribadah haji yang tartil sesuai dengan rukun, wajib, dan sunnah haji. Kemampuan haji sesungguhnya berdimensi vertikal hablum minallah dan horizontal hablum minannas. Dimensi vertikal ditandai dengan meningkatnya keseharian personal, sementara dimensi horizontal ditunjukkan dengan makin meningkatkan keseharian sosial. Dari kedua dimensi itu, kita semua yang telah menunaikan ibadah haji hendaknya mampu menyeimbangkan antara keseharian personal dan keseharian sosial. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya menghimbau kepada panjenengan semua agar selama di tanah suci nantinya mengikuti semua arahan dari petugas, pelihara kesehatan fisik serta mental dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa untuk mentaati segala adat yang berlaku di negara yang kita tuju. Di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Selalu jaga diri, jaga nama baik diri sendiri, jaga nama baik Jepara, dan jaga nama baik negara, serta mampu menjadi teladan bagi yang lainnya. Saya juga berpesan kepada tim pemandu haji dan tim kesehatan haji daerah agar menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga pelaksanaan haji kali ini bisa berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang kami sampaikan. Sebelum kami akhiri dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Manasik jemaah haji Kabupaten Jepara tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi saya nyatakan dimulai. Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan, dan kemudian sekian, terima kasih atas segenap perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJ Bupati Edi Supriyana cap ditandatangani. Demikian kami akhiri sambutan dari Bapak Bupati. Saya pribadi apabila ada kekurangan, ketidaksempurnaan, kami mohon maaf secara pribadi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumsalam istiqomah ala taksir al-maqasid wa tark al-mafasid wa tahsil al-ulum nafi'ah wa rizq tayyibatin wasi'ah wa tul al-umri bi-ta'ah wa husn al-khatimah wa ziyarati Makkah wal Madinah bi jahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan alimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, waj'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan masrura wa dambahum damban maghfura wa tijaratahum tijaratan lan tabur. Ya alim ma fi sudur, akhrijna min adh-dhulumati ila an-nur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-adatul qabul wal jihadil mas'ul wa bi tamamil kalimat wal al-fatihah. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wal anbiya wa imamil mursalin. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Pemberdayaan Agama Kabupaten Jepara yang nanti akan menyampaikan materi, yang kami hormati Bapak PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dan nanti juga akan menyampaikan materi. Bapak Ibu sekalian, para calon jamaah haji Kabupaten Jepara tahun 2022 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita semua selalu diberikan karunia, hidayah, inayah, kenikmatan, sehat walafiat. Dan khususnya pada hari ini kita bisa dipertemukan di dalam majelis yang insya Allah mubarak, kegiatan pembukaan manasik haji Kabupaten Jepara tahun 2022 tanpa ada kekurangan apapun. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan sampai nanti bisa menjalankan ibadah haji di Makkah Madinah di tahun 2022. Salam serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah, dan khususnya nanti kita diberikan kemudahan mendapatkan syafaat oleh baginda Rasulullah, bisa ziarah di makam beliau dengan kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, setelah ditunggu sekian lama, ya mungkin sudah 2 tahun, itu pun tidak semuanya diberikan kesempatan untuk bisa berangkat di tahun ini, dan ini perlu kita syukuri. Dan mudah-mudahan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum mendapatkan kesempatan di tahun yang akan datang bisa diberikan kesempatan dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu Bapak Ibu sekalian, ada rasa bahagia dan dilingkupi dengan rasa yang tidak tahu gitu ya, karena persiapan yang begitu mendadak.
dan insya Allah Jepara ini akan masuk pada kloter awal. Persiapan tinggal 2 minggu ya. Persiapan tinggal 2 minggu. Mudah-mudahan semangat dan kita akan bisa menjalankan ibadah ini karena ini adalah panggilan buat kita semua. Dan mudah-mudahan lancar tanpa ada kekurangan dan nanti bisa menjalankan ibadah secara penuh ya, tanpa ada kekurangan juga, sehat walafiat awal sampai akhir sampai pulang dan menjadi haji yang mabrur amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan kali ini nanti akan ada 2 materi yang akan kita langsungkan. Yang pertama adalah tentang kebijakan penyelenggaraan haji di Indonesia yang nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Andes Haji Mo Habib MM selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, dan nanti akan dilanjutkan dengan materi yang kedua tentang kebijakan pelayanan kesehatan bagi jamaah haji. Ini sangat penting sekali buat Bapak Ibu sekalian, bekal nanti di sana yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Eko Cahyo Puspeno, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara. Untuk mempersingkat waktu secara berurutan kepada beliau berdua kami aturkan semua. Jenengan tidak usah khawatir, meskipun ini segala sesuatunya maraton, ini manasik, kemudian nanti tingkat kecamatan, baru itu terus langsung diberangkatkan. Tadi saya sampaikan, Jepara itu termasuk kloter awal. Yang kloter pertama itu nanti Kabupaten Pati, ditambahi dengan kloter pertama, kemudian kloter kedua Pati mungkin, ditambah dengan Jepara sedikit, kemudian kloter atau antara 1, 2, 3 ya Pak, begitu ya. Yang 1 kloter itu utuh, yang sisanya itu mengikuti kabupaten kota yang lain. Mohon untuk diterima dengan regolong-golong, lapang dada, seneng, ora usah gremeng, ora usah susah, ora usah sedih. Sanggup nggih? Harus dimasukkan dalam hati. Yang kaitannya dengan ibadah-ibadah, masukkan dalam hati supaya senang. Yang lain, haji itu merupakan tanggung jawab pemerintah. Yang menyelenggarakan adalah pemerintah, diatur oleh undang-undang, diatur oleh aturan-aturan bagaimana supaya jamaah haji itu terlindungi, dibimbing, terlayani sehingga selamat dan pada akhirnya bisa dipulangkan kembali dengan mendapatkan predikat haji mabrur. Amin Allahumma. Ada kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketinggalan temannya itu dimungkinkan. Jenengan bisa bertanya petugas yang ada di sana yang ada benderanya Indonesia, pakainya bahasa Indonesia, insya Allah akan dilayani, insya Allah akan ditunjukkan. Jadi tidak usah bingung, kok sampai sana bingung, oh saya kok ditinggal, tidak usah menyalahkan temennya. Tanya saja petugas yang pakai rompi atau jaket yang itu berlogo lambang bendera Indonesia, insya Allah akan dibantu. Walaupun itu bukan dari orang Jepara, jadi itu sudah disediakan petugas yang ada di sana untuk melayani Bapak Ibu sekalian. Itu beberapa hal yang bisa kami tambahkan terkait dengan pelayanan ibadah haji di Arab Saudi. Untuk selanjutnya kami mohonkan kepada Bapak Dr. Eko Cahyono menyampaikan terkait materi kebijakan pelayanan kesehatan. Ini sangat penting terkait dengan menjaga kondisi kesehatan Bapak Ibu sekalian yang ada di saat prosesi pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Kepada Bapak Eko kami aturkan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepala beserta seluruh jajaran kota, yang kami hormati sekaligus yang berbahagia Bapak Ibu calon
mohon izin kami untuk menyampaikan materi sekaligus sedikit berbagi pengalaman tentang bagaimana kondisi pada saat penyelenggaraan ibadah haji, sehingga Bapak Ibu semuanya nanti benar-benar bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, kesehatannya optimal, kemudian nanti bisa kembali ke tanah air menjadi haji yang makbul. Saya juga mohon izin untuk buka masker ya. Kalau misalnya Pak Jokowi itu kita boleh buka masker itu sebenarnya di ruangan terbuka yang tidak banyak orang. Kalau di ruangan tertutup sebaiknya kita juga masih harus berhati-hati, termasuk penggunaan masker dan jaga jarak, terutama mungkin misalnya kalau di antara Bapak Ibu semuanya kebetulan mungkin ada yang sakit atau pilek, alangkah baiknya untuk tetap menggunakan masker. Ini saya melepas karena jaraknya jauh dengan mereka. Kemudian saya juga alhamdulillah dalam kondisi sehat. Mengapa kita tetap harus waspada, Bapak Ibu semuanya? Saat ini meskipun kondisi COVID di Jepara ini sudah cukup terkendali, saat ini yang kasus aktif ada 8 di Jepara. Jadi salah satunya itu ada 2 orang ibu hamil. Yang ibu hamil itu tidak ada gejalanya, yang merupakan hasil screening. Jadi kebetulan yang bersangkutan sudah usia kehamilannya sudah besar, sudah hampir melahirkan. Ini kan wajib di screening. Nah, ternyata positif COVID, ada 5 orang. Kemudian yang satunya kemarin dilakukan bedah sesar dalam posisi terinfeksi COVID. Nah, saya tetap sampaikan ini kenapa? Ini nanti hubungannya dengan adanya perubahan kebijakan yang berkaitan dengan keberangkatan Bapak Ibu semua, yang mana dari pemerintah Arab Saudi itu nanti juga mempersyaratkan di mana Bapak Ibu nanti harus diperiksa PCR, di swab. Nanti ada sampaikan kapan swabnya, yaitu nanti minimal atau maksimal itu 3 kali 24 jam. Sehingga apa? Bapak Ibu tetap jaga kondisi. Jangan sampai nanti sudah merasa kondisi kesehatan yang prima, semuanya sudah siap, ternyata begitu di swab meskipun tidak ada gejalanya, hasilnya positif. Nah, ini kan bisa membayangkan mungkin akhirnya bisa menunda keberangkatan Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya berdiri gini Pak. Kalau tadi saya juga punya ide, itu populasi itu yang paling sini. Nah, ini termasuk kategori yang seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini hamil yang diprediksi usia kehamilannya pada saat berangkat kurang dari 14 minggu atau lebih dari 26 minggu. Jadi yang boleh berangkat itu yang 14 sampai 26 nantinya. Oke. Kalau yang kurang dari 14 itu tidak bisa. Contohnya misalnya kemarin di Teling, misalnya tunjukin Pak, di Teling kebetulan hamil. Nah, tapi akhirnya terus mungkin ada ya, mungkin mana ya Pak? Ada. Suaminya berangkat, nanti istrinya ini juga kemarin ada yang di Kembang ya, yang saya bilang Setrok, kemudian 2 bulan baru pulih bisa berjalan. Tapi kemudian juga belum divaksin COVID. Akhirnya yang belum bisa berangkat. Mungkin ada ya keluarganya yang akan bisa. Dari kemarin kita menunggu juga ya tidak bisa berangkat. Nah, ini adalah yang tidak memenuhi syarat istiqomah. Jadi PIO kondisi ini tetap tidak bisa berangkat. Ya, jadi ini contohnya yang punya penyakit paru, jantung, stroke, air ini yang
stadium terminal yang sudah berat-berat, intinya begitu. Gangguan jiwa berat, oke. Nah, ini penyakit-penyakit yang memang susah sembuhnya, ya. Termasuk misalnya mungkin gagal ginjal, yang harus cuci darah terus, sudah kondisinya begitu, ya. Ini sudah berat. Ini saya juga cerita dulu bapak saya kebetulan pas mau berangkat kanker. Ini Pak Soleh, paham sekali, ya. Jadi kanker operasi yang kedua 1 bulan sebelum berangkat, nah, sampai hampir dibuatkan jalan buang air besar lewat sini, tapi nggak jadi karena mungkin agak repot. Tapi alhamdulillah kondisi agak lumayan membaik pada saat mau berangkat. Diembarkasi hampir ditunda karena anemia. Nah ini juga nanti perlu diperhatikan. Tapi ibu-ibu kan misalnya kan masih ada datang bulan. Kemudian nanti kalau maamnya kurang, terutama kurang sayur, kurang daging, itu kalau dagingnya kurang dari 9, itu nanti tunda dan bisa berangkat. Tidak masuk layak terbang, nanti ada tempelnya. Jadi jangan jaga kecil, oke? Nah, nanti bisa berpisah dengan rombongannya nanti. Nah, klik saja, klik saja. Ini vaksin tadi sudah saya sampaikan. Ya. Ya, ini yang tadi yang anjuran ada vaksinasi influenza nih. Monggo ini anjuran saja. Tapi baik kalau dilaksanakan. Klik berikutnya. Oke, klik. Nah, nanti kan jadikan akan dikasih ini. Ini ada sudah diambil. Nanti akan diisi identitasnya akan jadikan di bawah-bawah nih, kemana-mana lagi. Nanti petugasnya juga akan mudah, kan ada scan barcode. Catatannya akan jadikan di sistem yang sudah di-entry. Itu kalau menjadikan bapak ini pingsan, nah ini nanti petugasnya bahwa HP di scan aja sudah tahu riwayatnya akan jadikan. Jadi jangan sampai ditinggal ini. Ini ketahuan, oh ternyata Pak A, Ibu B ini punya riwayat, tidak punya ini. Dilalah pingsan, ternyata belum sakwan namanya. Oh info di ini kan dilalah belum dapat cegular. Oh ini kemungkinan info ini salah akan saling ini support. Jangan kita harus sendiri. Jadi dalam manusia kalau ketujuan apakah di sesama jamaah itu akan dibantu supaya nanti sama-sama optimal dan sama-sama makmur gitu. Intinya begini. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa menempuh perjalanan haji dengan sehat, selamat, dan kembali ke tanah air dengan berbagai haji yang makbul. Bila itu berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa menyapa petugas TPHJ yang alhamdulillah Jepara mendapatkan petugas TPHJ, petugas haji daerah di kesehatan lengkap. Ini tak kenalkan ya, Bu Ketua Muslimat. Bila ini Bu Ketua Muslimat atau Ketua Pataya. Ya, bila begitu. Monggo dengan berdiri menghadap ke sana. Ojori bapak-bapak. Gunani, guru ini sama Gunani Ketua Pataya. Ke sana Bu, jangan ke bapak. Bapak diapikan aja. Berarti dengan pakai hangat dijauhi petugas TPHJ jadi muslimat kalau kayak tambah manja ya. Oke. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, jangan pas diperiksa orang penyakit. Buat diperiksa orangnya. Diperiksa orang penyakit itu lolos gitu ya. Sampai Solo terus dibalik. Karena ada yang dari sampai Solo pulang. Dan tidak ada ya. Periksa orang penyakit, periksa orang penyakit, syukur orang penyakit. Terus sebenarnya dengan sejauh pikir apa-apa dikurangi murid-murid ya. Mulai saiki jamaah haji ojo murid-murid, ojo nesu dengan siapa saja. Nesu jimper, dokter orang yang nasional kepada penyakit langsung dengan pinggir.
pinggir, orang-orang murid-murid diri. Masuk ke sawah, masuk ke masuk. Buat masuk. Terus baru orang-orang murid. Kemarin manis, yang tadi masuk. Terus, Pak Eko. Untuk menghangatkan suasana kita bertarbiyah bareng-bareng ya. Monggo. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Labbaik Allahumma labbaik. Innal hamda Bapak Ibu sekalian, calon jamaah haji Kabupaten Jepara tahun 2022 1443 Hijriah yang kami hormati. Ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh para pemateri. Ada yang harus kita persiapkan. Satu adalah barang bawaan, tadi sudah disampaikan ya. Jadi jangan sampai ada yang lupa barang bawaan yang utama. Yang tidak utama sementara dikesampingkan dulu. Perhiasan-perhiasan ditinggal saja. Nanti bisa beli di sana lagi. Ya, ini. Yang pertama yang sekarang harus dilakukan adalah jaga kondisi. Kondisi badan dijaga mulai sekarang sampai nanti pulang. Ya, ini karena COVID belum sepenuhnya reda, jadi harus dijaga. Ini budaya orang Jepara, biasanya tamu itu yang datang tidak terhingga. Nah ini yang harus jenengan jaga juga. Ya, hand sanitizer perlu tetap digunakan, sering-sering cuci tangan, pakai sabun ketika habis menerima tamu beberapa kali begitu ya. Jadi ampun jenengan los. Ini Pak Jokowi sudah mengatakan boleh lepas masker tadi katanya Pak Dr. Eko, ya. Tetapi kita tetap harus menjaga diri kita. Jangan sampai begitu nanti sampai di Donohudan mau berangkat di screening, kemudian jenengan dinyatakan tidak istiqomah, terus tidak jadi berangkat dipulangkan. Kira-kira gimana? Nah ini kan harus dijaga ini. Jangan sampai jenengan semua terjadi hal yang demikian. Nah, jadi ini benar-benar kita jaga diri, jaga kesehatan, stamina, obat yang merasa kurang sehat perlu diobatkan segera sehingga benar-benar kita dalam kondisi yang fit, siap untuk menjalankan ibadah haji. Karena ibadah haji itu adalah identik dengan ibadah fisik. Ya, semuanya mengandalkan fisik kita. Tapi di sana ketika fisik kita tidak memungkinkan untuk bisa menahan diri, tidak memaksakan diri untuk menjalankan ibadah. Yang penting ibadah-ibadah yang wajib sudah dilaksanakan. Untuk yang sunah-sunah kalau kondisinya memungkinkan, jadi jangan dipaksakan. Kemudian Bapak Ibu yang tidak kalah penting karena kondisi cuaca kadang-kala ekstrim, maka jenengan harus sanggup botol minuman ya, botol minuman. Kalau habis isi air jam-jam. Di sana gratis, bebas. Botolnya diisi. Hampir setiap sudut Masjidil Haram ada keran untuk isi air jam-jam. Botol jenengan dipenuhi, begitu habis dipenuhi. Kemudian jangan lupa lagi semprotan Bapak Ibu sekalian. Tadi disampaikan oleh Pak Eko. Ketika badan kita merasa panas gitu ya, wajah kita bisa disemprotkan dengan air gitu. Ya, disemprotin gitu biar adem, baru kemudian melanjutkan ibadah lagi. Itu beberapa hal yang bisa yang jenengan perlu persiapkan. Ya, sekali lagi kita yang pertama meluruskan niat panjenengan semua, niatnya ditoto. Niat kita adalah beribadah, bukan berniat yang lain. Kemudian yang kedua syukur.
rasa syukur kita harus dilebihkan. Jadi jangan sampai rasa syukur, tapi jangan berlebihan juga. Artinya begini, tadi sampaikan Pak Kepala, berlebihan terus ngolok-ngolok koncone. Aku makan, awak urut bisa makan lah. Nah, ini kan syukur yang berlebihan. Kemudian kita kan harus ikhlas betul, ya, diikhlaskan. Pokoknya mati urip mau ibadah. Rasa mikir sing neng omah sing dipikir sing di omah. Gulone pilihan itu rasa dipikir, wis ben di rumah sing omah. Termasuk utang-utangnya diurusi sing omah, tapi diikrar. Kemudian yang terakhir adalah perlu kerendahan hati Bapak Ibu sekalian. Jangan sekali-kali ada kesombongan. Ya, kesombongan akan menjadikan kita kesulitan nanti di sana. Jadi kita tetap harus rendah hati, ya, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, barangkali ada yang ditanyakan? Boten? Cukup? Oh, ini ada satu. Monggo. Sabar saat kami sih. Ini cobaan. Lagi manasnya wis ora sabar. Nanti di sana kayak apa, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, mohon izin sebenarnya untuk pelaksanaan PCR itu nanti ada pemberitahuan ulang dari Dinas Kesehatan atau dari Kementerian Agama, terus pelaksanaannya itu kapan dan di mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penting Pak. Kan? Karena Rahmatullah banyak yang tanya, ada yang mengingatkan. Jadwal PCR-nya itu kapan? Karena ini juga wajib, gitu ya. Jangan sampai ketinggalan. Kemarin disuruh vaksin kan nggak gelem-gelem dong. Ternyata berangkatnya harus pakai vaksin. Nanti dimingi-mingi umroh, haji sepeda motor, lagi gelem. Ya, jadi ini monggo Pak Eko bisa menyampaikan PCR-nya itu kapan dan jadwalnya gimana mekanismenya. Berkaitan dengan PCR itu ketentuannya kan maksimal itu 3 kali 24 jam. Kalau sebelumnya tadi saya sampaikan di surat edaran dari Dinkesprof itu adalah di embarkasi. Tapi di edaran yang terbaru dari Kemenkes itu sekarang diserahkan ke kabupaten kota masing-masing. Jadi kalau tadi maksimal paling adoh ya, maksimal paling adoh 3 kali 24 jam. Ya, kalau kita berangkatnya tanggal 3 pertama, kita kan sudah sampai di sana. Ya, jadi nanti sebelumnya dari sebelumnya. Nah ini kan kita masih menunggu juga pastinya dari saya tanyakan Pak berangkatnya jam berapa dan sebagainya. Ini kan juga nanti masih kita menunggu informasi. Jadi insya Allah nanti akan kami beritahukan selanjutnya. Tentu kalau di sini koordinasi kita kan dengan rumah sakit
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya untuk dijaga, cuma kan kapannya belum jelas. Karena syukuran ini biasanya kan berkatnya tanggal sekian gitu. Makanya mungkin banyak yang belum syukuran karena itu ada untuk keberangkatan haji. Tapi sekarang belum tahu 3 atau 4. Nah, itu sakit langsung segera begitu wonten ketepatan. Dan terus pastinya tanggal berapa nanti bapak-bapak sedaya yang beri syukuran kan, oh berangkatnya tanggal sekian. Terus tadi ada 3 gelombang 360 full, yang lainnya ikut. Dan itu berangkatnya itu tanggal 3 atau 4 atau pas hari itu atau bagaimana atau jamnya yang 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas mulai saiki wis untuk selamatan. Betul ya, dalam ya. Jadi kajian jamaah bermanjen. Monggo mulai urusan selamatan kan 10 dino, monggo mulai saiki selamatan. Tapi mau sampai mudah-mudahan nanti pada saatnya diperiksa di download dan terus ada penyakit yang menghambat kita dianggap tidak mampu, kata Pak Dokter, ya kita terima. Tapi mudah-mudahan semuanya bisa sehat, semuanya bisa sehat. Nah, misalnya harus ngono, terus kadung selamatan, ojo dijaluk berkatnya. Harus kadung selamatan, misalnya kan bahasa seperti itu. Terus kadung selamatan, boleh mulai berangkat. Tapi ini jangan terbesit di pikiran kita. Jangan terbesit bicara boleh aku ujuk-ujuk hasil Indonesia orang sesuai bi. Jangan terbesit. Terbesit kok siti orang tuh. Nanti lho Pak, malah aku saya mendatang sampai malah saya kita mikir belas ini. Jangan sampai begini. Jangan terbesit. Berhusnuzon saja kepada Allah. Ingat, penjenengan berangkat haji yang sekarang ini sudah masuk ke 535, itu penjenengan sudah dipanggil oleh Allah, sudah termasuk yang dipanggil. Kalau saya bilang begini, langsung bulu kuku berdiri. Iya betul itu, penjenengan itu sudah diistimewakan oleh Allah, sudah dipanggil, nyatanya sudah termasuk 535 hari ini. Nah itu disyukuri, makanya jangan sudah Allah pasti kasih sayangnya, rahmatnya akan menyertai kita. Amin. Allahumma. Moga didorong nanti umur kita. Tapi itu kalau umur kita bergembor harus diusung nih, maksudnya. Moga didorong nanti umur kita, mudah-mudahan apa yang menjadi niatan kita diridhoi oleh Allah. Semuanya selamat, sehat. Kabeh dadi nom sehatin maksudnya. Dan tidak ada halangan apapun. Sirtul Fatihah. Terus waktu saya kembalikan ke moderator. Matur nuwun, pun jelas nggih. Pengen syukuran saat ini tanggal 3 ning aman. Pokoknya saat durunge tanggal 3. Kok kene langsung belanja besok syukuran ya ora apa-apa, selamatan. Ngoten nggih, untuk jadwal-jadwal berikutnya akan disampaikan insyaallah secepatnya. Dan ada manasik haji di KUA bisa diikuti mulai besok pagi ya. Di KUA di tempat-tempat yang telah ditentukan. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan ke panitia. Monggo dijaga kesehatannya dan manasik tetap kita mengikutinya. Mulai besok pagi 24, 25, 26, 27 di tingkat kecamatan masing-masing. Karena di kecamatan ini adalah kurang dari 45, jadi ada penggabungan antara Wonorejo, Keling, Kembang menjadi satu. Lombok, Bangsri, Pakis Aji juga jadi satu. Dia ikuti aja apa yang